Assalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma. Dalam satu makalah didawuhkan anna kulla nafasin marru muqaddarun alaika fihi ta'atan au maksiatan au nikmatan au baliyatan. Sesungguhnya di dalam setiap nafas itu membawa 4 ketetapan dari Allah, yaitu adalah 1 taat, yang kedua maksiat, yang ketiga nikmat, yang keempat bala ataupun musibah ataupun ujian. Setiap nafas yang keluar dari diri kita ini membawa 4 macam ketetapan ataupun 4 macam takdir, yaitu 1 taat, yang kedua maksiat, yang ketiga nikmat, yang keempat adalah bala, musibah ataupun ujian. Ringkese ngene, asal ijik ono ambekane, ono nafase, iku mesti gawe liwat 4 macem takdir. Yen gak lagi taat ya maksiat, utawa oleh nikmat, utawa oleh musibah, iku mesti ngalami 4 ketetapan saking Gusti Allah. Contoh, kala-kala ya sregep tawakkun taat ibadah, kala-kala ya tergelincir ana ing maksiat. Kadang pagi bersyukur, sore kufur. Kadang pagi bersabar, sore sabare entah, dan lain sebagainya. Kadang di dino iki rewajin ngaji,
sesuk wegah lan sak piturute. Juga nafas ini dilewati oleh ketetapan yang disebut takdir dari Allah berupa nikmat ataupun musibah, bala ujian. Kala-kala ya nyenengake, kala-kala ya kaya sara. Oleh rezeki berupa materi nyenengke, kala-kala ya ngepas utawa turun anjlok. Iku mesti sira kabeh iku ngalami papat. Maksud daripada Allah mentakdir 4 ketetapan atas setiap nafas yang ada pada diri kita dalam menjalani kehidupan ini adalah sebagai jalan kembali kepada Gusti Allah. Iku maksudnya. Contoh, diberi ketaatan, kok iso istiqomah oleh taat, iku yo dalan supaya kembali menghadap datang Gusti Allah. Marek ngoten niku, nyerah, mendekat, tersambung kepada Allah. Akhirnya tumbuh rasa syukur, alhamdulillah, diperjalankan oleh Allah bisa taat. Tapi kalau yo digelincirkan dalam maksiat, Allah mentakdir atas nafas kita tergelincir dalam maksiat, itu pun jalan menuju Allah. Contoh, ketika kita tergelincir dalam maksiat, barangkali 1 ataupun 2 kali belum terasa, 3, 4, 5 kali, 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, kadang belum terasa. Ini adalah maksiat, dosa, kesalahan. Bertahun-tahun tergelincir dalam maksiat, akhirnya sampai puncaknya maksiat, seseorang itu terkadang sudah dalam keadaan mentok. Apa mentok? Mentok itu loh, wis mentok ngono. Jiwa ini rasanya gelap, pikiran ini rasanya bingung, terombang-ambing, terseok-seok, hampir seakan-akan tidak menemukan jalan. Disitulah terkadang tumbuh kesadaran bahwa satu-satunya yang bisa mengerti adalah Allah. Maka secara refleks, rasa ini, hati ini tersambung kepada Allah dengan
dengan mengucapkan ya Allah. Inilah. Dan banyak dari kisah-kisah para kekasih Allah itu dengan tergelincirnya dari maksiat, beliau bisa menjadi seseorang yang sadar dan dekat kepada Gusti Allah. Iku maksudnya selama kita itu sadar taat dan maksiat itu adalah ketetapan yang tidak bisa kita tolak, harus terjadi. Dan sebelum roh itu ada pada jasad, di zaman azali itu sudah ada yang namanya qadar. Ada qada. Qada itu adalah ketetapan dari Allah yang belum diperjalankan tapi sudah tertulis, namanya qada. Iki bakale dalam qada itu ada catatan umpama ngapunten nuwun sewu umur 20 tahun dapat rezeki berupa ini itu, umur 25 tahun menikah, umur 32 tahun menikah, umpama 32 tahun lebih 2 bulan cerai, umpama. Nah, itu sudah ditetapkan. Setelah roh itu menyandang jasad yang disebut manusia, maka kedudukan kita yang ada nafasnya itu adalah menjalankan qada itu. Inilah yang disebut takdir, qadar, qada dan qadar. Yen wis sadar iki, awakmu mung dadi panggonan qada qadare Gusti Allah. Ora iso maksa-maksa dadi wong taat. Maksa-maksa akhire taat yang didorong oleh nafsu, gragas marang upah bayaran. Iku lho. Nek wis iso sadar ngono Kang, loro-lorone yo kepenak iku. Ijen yo penak, rabi yo penak. Gak penake iku nafsumu iku menolak. Lah iya takdire cerai umpama bojone minggat, awakmu kepengine mempertahankan gak cerai, ya kudu susah, beban, tilos mawon, ngadepo marang Gusti Allah, serahkan. Apabila ini adalah ketetapan yang sedang Allah perjalankan, ya sudah, wis mesti penak. Ono maneh sing grundel, gak cerai-cerai angel temen. Ya sik ditakdir kon duwe
rayak bojo sing betutrutan galak pisan. Iku sadarilah, iku wis ditulis. Mong dilakoni, teori sedang dipraktekkan, konsep sedang dijalankan. Iku lho ngilmune ngoten. Wani nolak kodok-kodare Allah, ya semaput dhewe. Nyacak rabi maneh, ya padha wae. Anjene gak bisa memandang Allah pun. Iku contoh ngapunten nuwun sewu. Ditakdir nikmat itu sudah ada catatannya. Kait apa yo ji enom susah sorot terus barang wis 40 tahun kok yo penak uripe. Nah iku le nikmat secara materi umpama ini luas kalau dikembangkan. Nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat taat, nikmat berkeluarga, nikmat bekerja, dan lain sebagainya. Itu pun jalan menuju Allah, kembali kepada Gusti Allah. Kolo-kolo ya sak wali'e diperjalankan dengan ujian ataupun bala ataupun musibah. Kait cilik enak uripe, wong tuane ya sugih pisan, apa kok keturutan barang wis tuwa soro melarat. Iku ya ujian, ya balak, ya musibah. Iki yang gak mlebu marang pemahaman tauhid, maka seseorang itu akan terjebak pada kejadiannya dan tidak bisa memandang yang menterjadikan itu. Lah, yang tauhid mboten bah taat, bah maksiat, bah nikmat, bah balak, gak urusanku. 4 macam ketetapan itu akan selalu menghadap kepada Allah yang memberi ketetapan itu. Selesai. Lain niku salah satu contoh ataupun penjelasan bagaimana kita menyikapi 4 macam ketetapan itu, yaitu taat, maksiat, nikmat, musibah. Maka pandanglah Allah yang menterjadikan, yaitu sedang memperjalankan qada menjadi qadar. Maka dalam makalah lain disebutkan qadar yang disebut takdir itu ada 2 secara garis besar. Takdir mubrom dan takdir mu'alaq. Takdir mubrom ini syariat dulu. Takdir yang tidak bisa dirubah, karena ini adalah sudah ketetapan. Takdir mu'alaq adalah takdir yang digantungkan pada ikhtiar manusia itu sendiri. Inilah yang disebut nasib. Maka Allah itu menyatakan Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu mau merubahnya.
sing iso dirubah iku nasib dulu. Masih yo soro melarat. Kere umpomo ijen bojone minggat umpomo. Tapi nasibnya bahagia ya iso wae. Sak walike bojone ayu, iblok-iblok, sugih pisan. Ya pinter ya. Mertuane ya gablek. Wong tuane ya warisane akeh, usahane ya akeh. Takdire sugih, tapi nasibe soro. Dino-dino tukaran, ribut, gegeran, ketambahan loro-loroan, jantungan, semi stroke, ngeluh, diluk-diluk kerokan. Nah, nasib itu diperintahkan oleh Allah untuk merubah. Lantas bagaimana merubah nasib itu? Cara konsep kita yang dirubah. Bagaimana konsep kita menerima qada qadar Allah? Mau menerima apa menolak? Kalau menolak, nasibmu akan sengsara. Kalau menerima, nasibmu bahagia. Lah wong iku sing nakdir Allah. Dewe iki wayang. Ono dalange ngapunten, nun sewu mohon maaf. Wayang iku kate dibanting-banting, teplek-teplekno ya manuta. Kate diunggul-unggulno ya manuta. Mula apa? Orang-orang yang sudah bisa menyikapi ketetapan qada qadar takdir Allah itu, maka ketika dipuji tidak akan tinggi hati, tidak sombong. Dan ketika dicaci, dibenci, juga tidak sakit hati. Lah wong kon lakoni, mboten kon melok nganyang-nganyang nawar, mboten. Kalau ya dibenci orang, sabar. Dicaci maki orang, sabar. Tapi masih ada satu, ketika kita dipuji orang, iso sabar, tinggi hati. Lah iki dereng cetha. Ngoten lho Kang. Yen iso konsep ini diterima, artinya membangun kesadaran bahwa setiap nafas yang keluar masuk dari diri kita itu membawa 4 macam takdir ketetapan dari Allah. Kita bisa menerima, wis mesti bahagia. Sebab 4 ketetapan itu sebetulnya sejatinya adalah jalan menuju Tuhanmu. Yo nek sugih, rezeki lancar, alhamdulillah. Yen pasoro bangkrut, la haula wala quwata illa billah. Kan padha wae ngadeg. Lah, tapi si nafsu iku gak gelem, Kang. Ngangge konsep iki gak gelem. Gelem mesing enak-enak, sing seneng-seneng, sing cukup, sing sehat, ojo sampai loro. Yen iso aja mate, urip terus. Apa niku maksud? Juga dalam hadis beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man ahroja nafasin bi ghairi dzikrillah fahuwal mayyit mislul hayawan dunal baqarah fahiya kal khinjir. Barang siapa yang setiap
setiap nafasnya itu tidak disertai dengan zikir kepada Allah, maka ia seperti mayit. Inilah setiap nafas itu kudu ono dikire, yo iku dikir rasa kang kasebut dikir sirul asror. Sadar nafas iki nggawa ketetapan, mula rasa iku diuripno, iki takdir saka Gusti Allah. Aku gek diperjalanke kan Gusti Allah. Iku arane dikir yen kuwi duwe sadar kaya ngono rasane iku. Dan apabila tidak disertai adanya zikir dalam setiap nafas kita, maka kita itu seperti mayit. Mayit itu yo wis gak ono nyawane, batangmu urip. Mislul hayawan, menyerupai bangkainya hewan. Batange kewan iku lho dulur. Dunal baqarah, bukan bangkainya sapi. Ijik mending yen bangkainya sapi. Fahiya kal hijir, tapi seperti bangkainya babi. Batange ceweleng. Iku menungso kang ora ono kesadaran dalam bernafas, ora ono dikire rasa, dikir sirul asror yang sering saya sebutkan itu, iku kaya batang. Kaya batang, hatinya mati, rasanya mati, terhijab, tertutup, terhalangi, sehingga tidak bisa merasakan kehadiran Allah di setiap nafasmu. Itulah dalam Al-Quran juga disebutkan, walaqad darokna li jahannama katsiran minal jinni wal ins, dan sungguh akan aku penuhi neraka jahanam itu kebanyakan dari golongan jin dan manusia. Neraka jahanam iku kate dikebaki kebanyakan saka golongan jin lan manungsa. Jin manusia, jin dan manusia yang seperti apa yang akan memenuhi neraka jahanam itu? Lahum qulubu yafqahuna biha. Mereka itu mempunyai hati tapi mati hatinya. Mati. Tidak bisa memandang ayat-ayat Allah, tidak bisa merasakan, tidak bisa bergetar ketika ayat-ayat Allah disampaikan. Iki syariat. Yang kedua, walahum yafqahu walahum adanulayub walahum a'yunulayub siru nabiha, dan mereka itu mempunyai mata tapi tidak dipergunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Iki yen syariat mata basaria, mata dohir, tapi yen hakikat adalah matanya batin.
ainul basirah. Bagaimana? Ya rasa itu. Yang ketiga, walahum adanu la yasma'una biha, dan mereka itu mempunyai telinga tapi budak, tuli, tidak bisa untuk mendengar ayat-ayat Allah. Iku lho, iku sing kate ngebaki neraka jahanam, duwe ati mati, atine terhijab, terdinding, terhalang, duwe mata picek, duwe kuping budak. Waqala aidon summum bukmun ngumyum fahum la yarji'un. Nah, ora iso bali, budak, bisu, buta, iku ora iso mulih, gak iso bali marang Gusti Allah. Bali marang Gusti Allah iku saiki, dudu sesuk. Sesuk peresmiane digotong yen bisa bali. Kembalinya sekarang. Kesadaran itulah. Makanya dalam makalah lain disebutkan ma'umuruka min awali yauma wulidda bal umuruka min awali yauma ngaruf Allah Ta'ala. Umur iku dudu berawal ketika kita dilahirkan. Umur itu bukan berawal dari sejak kita dilahirkan, itu bukan. Iki hakikatnya. Tapi umur itu sejatine ketika saat kita mulai mengenal Allah, makriffatullah, iku nembe disebut umur sejatine. Saya teruskan. Dalam Al-Quran tadi yang saya jelaskan adalah orang-orang yang akan memenuhi neraka jahanam. Neraka ya saiki, swarga ya saiki. Sejatine ana perkara sing menyiksa jiwamu lan ana perkara sing membahagiakan jiwamu. Sebab di dalam diri kita ya ada dunia, ada akhirat. Dunia itu jasadmu, akhirat itu adalah rohmu. Kembalilah ke negeri akhirat. Nah, rohmu iku menderita, iku nerakamu. Rohmu iku bahagia, ya iku surgamu. Karena pada sejatinya tempat kembalinya rohmu bukan ke surga ataupun ke neraka. Tapi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya teruskan ayatnya. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti hewan ternak. Sing apa mau atine matek, matane pucet, kupinge kopok. Ulaika kal an'am. Mereka seperti hewan ternak. Balhum adol, bahkan lebih sesat. Ulaika humul ghafilun. Mereka lah orang-orang yang lalai. Lalai itu enggak sadar. Mula dalam hadis pun disebutkan annasu niyamun faidamatu intabahu
Manusia itu tertidur, gak sadar, lalai. Ketika ia bangun, baru sadar. Kalau terasa. Jadi membangun kesadaran dalam bernafas itu adalah sangatlah penting. Ketika kita sudah sadar nafas ini membawa 4 macam ketetapan dari Allah, maka jiwamu akan terbebas dari cengkraman kepentingan hawa nafsu ataupun syahwatut dunia. Los sampun. Lawa sampun kula turake kon nglakoni. Gelem yo koyo ngono, gak gelem yo koyo ngono. Wis dadi perjalanane. Yang akan menyiksamu itu ketika tidak mau menerima. Ya ora iso trimo lho gak kenal ambek Gusti Allah. Yen wis kenal ya babah. Sakwise iso ngono iku mongko taat ambek maksiat, nikmat utawa bala musibah padha wae. Semua adalah jalan menuju kembali pulang kepada Gusti Allah. Saya contohkanlah. Ruh-ruh yang belum bisa kembali kepada Allah itu akan transit di 2 tempat. Di mana? Yen gak ndok swarga ya ning neraka. Ini bukan tempat kembali, tapi tempat transit atas pertanggungjawaban rohmu. Yen balelo melawan Allah, tidak taat kepada Allah dalam syariat, ataupun tidak mau menghadap kepada Allah, maka tempat transit atas jiwamu itu, rohmu adalah neraka. Syariatnya. Dan ketika dirimu dalam koridor ibadah, ketaatan, Allah pun adil, akan ditransitkan pada surga. Lah iki golongan rata-rata, tidak semua, kebanyakan umat bahwa tujuannya adalah surga. Lah nek teng hakikat swarga neraka ya padha wae, panggonan transit ruh-ruh yang belum bisa kembali kepada Allah. Mung sing sitok penak, sing sitok soro. Sing ndok neraka soro, sing ndok swarga penak. Tapi Gusti Allah juga menyatakan dalam hadis qudsi, disebutkan adalah ya abdi ida aroda an tadkhulal harami fala taltafit ilal mulki wal malakuti wal jabaruti li'annal mulka syaitanul arifi ngalimi wal malakuta syaitanul arifi wal jabaruta syaitanul waqifi. Iku hadis qudsi, man rodiya bi ahadim minha fahiya marrudun ngindi, wahai hambaku. Iki dawuh Allah ana ing hadis qudsi, wahai hambaku,
Jikalau engkau ingin menapaki masuk ke dalam wilayah kesucianku, maka janganlah dirimu terpukau dengan alam mulki, alam dunya iki. Dan janganlah terpukau dengan alam malakut. Dan janganlah pula terpukau dengan alam jabarut. Barang siapa yang ridho terhadap salah satu daripada alam itu, maka seseorang itu akan terlempar, tersisih dari wilayah kesucianku. Sebab apa? Dalam hadis qudsi itu juga disebutkan, li annal mulki syaitonul alimi. Alam dunya iki seton kanggo wong-wong sing alim. Wal malakuta syaitonul arifi. Alam malakut itu adalah juga seton bagi orang-orang yang makrifat, arif billah. Wal jabaruta syaitonul waqifi. Alam jabarut itu juga adalah seton bagi orang-orang yang wakif, yaitu orang-orang yang ruhnya akan meneruskan perjalanan sampai ke fihat ila hadratir rabbi, pasebone Gusti Allah. Iku lo jangan terpukau. Iki yang dikembang nomeli. Suwargone jisim yang diatur oleh hukum syariat, ruhnya adalah ruh jismani. Surganya dinamakan jannatum ma'wa. Iki sing ana bidadari neka. Oh, wis ngono. Critane ngono, 70 kasur babut. Susu madu. Mangan gak ngisih, melek gak turu. Enak. Jangan nangan. Ngeluh. Tapi iku seton. Lah keterangane ngoten nek. Iku surga jasadmu. Bagi orang alim seton. Bagi iblis ya wis tau ning kono. Munggah maneh. Swarga kanggo atimu. Ruh apa sing ana ing atimu? Ruh sironi. Swargane apa? Arane Jannatun Na'im. Surga yang penuh kenikmatan. Atimu iku nikmat. Iki teng alam malakut. Ya alam malakut di annal malakuta syaitonul arifi. Alam malakut itu seton kanggo wong makrifat. Mula makrifat tujuane yo dudu swarga. Wong seton dikomplain. Sesat iki keterangane. Lho niku makolahe. Didudui gak gelem maca dhewek gak iso goleki gak ketemu. Ona. Yen ngoten wis ning alam jabarut. Wal jabaruta syaitonul waqifi. Teng alam jabarut iku swargane kanggo ruh sultani, swargane namine swarga Firdaus. Iku ya seton. Lho kok mending nerakane. Lah man radiya bi ahadim minha,
barang siapa yang ridho dengan 3 itu, ridho, kepencot, apa? Terpukau, ambek mulki, malakut, jabarut, makwa, naim, firdaus, maka seseorang itu akan terlempar dari wilayah kesucianku. Wis kono modaro. Ya kan? Dibanting-banting muridmu iku. Goleki seneng ketemune susah. Goleki bahagia ketemune soro. Pasti terlempar. Karena tidak sesuai dengan konsep Tuhan. Dirimu itu dimuliakan oleh Allah. Cara Allah memuliakan hambanya ya dengan cara Allah. Kalau ya didadekno begenggen. Kalau ya didadekno wong sing kere. Kalau didadekno wong sing ketoke soro, sak dituruti. Cara Allah menyayangimu itu dengan berbagai macam cara. Tapi hatimu buta terhadap Allah. Yo gak iso yen iku kasih sayang Allah. Gak iso ngrasakno. Mula ngaji tauhid iku membangun kesadaran jiwa. Jiwa itulah nafas, maka di dalam setiap nafas itu akan menjadi lalu lintas takdirullah. Memperjalankan qada menjadi takdir, tinggal nasibmu yang seperti apa. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma amin. Hadanallah wa iyyakum wal afa minkum. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.